Fenomena hoax yang masif menyeruak, menyebar, menghentak akal sehat masyarakat. Di satu sisi, banyak orang dibuat skeptis terhadap kredibilitas media massa. Namun di sisi lain, hoax menunjukkan bahwa masyarakat justru mudah percaya pada beragam informasi media daring. Perkenalkan tim peneliti Wilfriedus Demetrius Siga, Tristining Seva, dan Tri Joko Heriadi. Judul penelitian, Efektivitas Kemampuan Berpikir Kritis dalam Menangkal Hoax. Laporan tahun 2019, CIGI, Ipsos Global Survey on Internet and Security Trust, menyebut 2 dari 3 orang atau 67% masyarakat dunia menyetujui bahwa penyebaran berita bohong terbesar terdapat di Facebook. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Setidaknya terdapat 30-60% orang Indonesia terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21-36% saja yang mampu mengenali hoax. Kredibilitas media pudar kalah dengan opini pribadi. Fakta menjadi nomor 2 kalah dengan keyakinan dan hasrat pribadi. Hoax selalu identik dengan kemasan karena selalu punya pesona. Hoax kian berbahaya ketika keyakinan pribadi lebih dikedepankan daripada logika dan fakta dalam ruang publik. Akibatnya, di dalam ideologi, ketegangan dan konflik semakin mudah dipicu. Maka yang menjadi fokus bukan soal apa yang harus dipikirkan, melainkan bagaimana berpikir. Ada 3 kecenderungan yang menyebabkan suburnya hoax. Pertama, devaluasi kebenaran, di mana kebohongan diterima sebagai sesuatu yang lumrah. Kedua, banyak orang atau kelompok merasa nyaman dengan informasi yang telah dipilih. Dan ketiga, media lebih menekankan sensasi word news. Metode penelitian mixed method melalui survei dan wawancara menyasar 131 mahasiswa dengan rentang usia 16-27 tahun dari beragam jurusan yang tersebar di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung, menunjukkan bahwa 53,4% mahasiswa mengakses informasi terkait informasi gaya hidup, entertainment, kuliner, pariwisata, dan politik lebih dari sekali dalam sehari, dan sungguh menyadari bahwa setiap informasi atau berita daring merupakan representasi sudut pandang atau ideologi tertentu. Menariknya, 78,6% responden merasa perlu mengetahui bagaimana cara media menyajikan informasi atau berita dengan segala kepentingan yang melatar belakanginya. Padahal 75,6% responden merasa cukup mengakses satu media daring dan 81,7% responden menilai bahwa media lain juga ikut mempublikasikan berita atau informasi serupa. Hal ini cukup beralasan karena 53,4% responden yang adalah mahasiswa belum tahu bahwa cara kerja jurnalisme media daring dalam menyajikan atau memproduksi sebuah berita. Derajat kepercayaan terhadap informasi yang disajikan secara daring juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Artinya, responden tidak sepenuhnya percaya, bahkan malah meragukannya. Persentase derajat kepercayaan 51,9% responden masih bisa dipercaya, dan sulit dipercaya 45% adalah angka yang cukup tinggi. Responden juga menilai bahwa media informasi atau berita digital sangat berpengaruh pada pembentukan pola pikir. Maka berpikir kritis menjadi sebuah keharusan kompetensi untuk mendengarkan dan membaca logika masyarakat. Sensasi hoax mengaburkan informasi terkait fakta dan data yang lebih mengutamakan emosi daripada rasionalitas dan objektivitas data. Maka, pertama, diperlukan kritik diri. Salah satu bentuknya adalah menahan diri untuk tidak memberi laporan data real. Kedua, perlu memperkenalkan literasi media di lembaga pendidikan, jenjang sekolah menengah, sehingga sejak remaja peserta didik sudah memahami mekanisme, teknik, dan trik media sosial agar tidak mudah dimanipulasi. Ketiga, sejak dini perlu bijaksana dalam menyampaikan pesan. Keempat, telusuri sumber berita, apakah bisa dipercaya. Kelima, perlu komitmen serius untuk membongkar kebohongan melalui verifikasi ketat terhadap inkonsistensi laporan dengan mencek otentisitas informasi apakah sungguh demi pelayanan dan kebaikan publik. Terakhir, perlu membiasakan menggunakan metode analisis wacana kritis dengan fokus pada informasi, aspek sosial, teks, dan opini. Euforia media digital
harus dibingkai dalam satu kesadaran rasionalitas berpikir kritis. Satu kata bersama, bongkar ideologi di balik sensasi hoax media daring.